Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Raihan Imita. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi saya kembali mengenai pengertian dan karakteristik intuisi dalam mata kuliah psikologi terapan dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Pertama, apa itu intuisi? Jadi semuanya, intuisi adalah kemampuan memahami, menemukan hipotesis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan proses penalaran dari informasi yang lebih sedikit tanpa menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Intuisi merupakan hasil perpaduan antara tiga komponen, yaitu kesegaran atau imediasi, penalaran atau reasoning, dan merasakan hubungan atau the sensing of relationship. Adapun pengertian intuisi menurut para ahli, yang pertama menurut Benzer dan Starr, intuisi adalah pemahaman tiba-tiba akan suatu hal setelah mencoba menyelesaikan suatu masalah namun tidak juga berhasil. Yang kedua, menurut Dan dan Pratt, intuisi adalah sebuah proses untuk mencapai kesimpulan terbaik berdasarkan informasi yang lebih sedikit dari jumlah normal yang diperlukan. Yang ketiga, menurut Brunner, intuisi adalah tindakan seseorang menggapai makna dan struktur suatu masalah yang tidak menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Yang keempat, menurut Nasution, intuisi adalah kemampuan mental untuk menemukan hipotesis pemecahan masalah tanpa melalui langkah-langkah analisis. Yang kelima, yaitu menurut Puwadarminta, intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan secara mendalam atau dipelajari. Intuisi juga merupakan wawasan atau pengetahuan yang menerangkan atau meramalkan peristiwa tanpa bergantung pada suatu proses penalaran secara sadar, tanpa atau dengan bukti-bukti. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu intuisi merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan suatu makna, signifikasi, struktur atau situasi dari masalah tanpa ketergantungan secara eksplisit pada peralatan analitik yang dimiliki seorang ahli. Dalam hal ini, intuisi disebut juga dengan semacam moment, sehingga dapat disimpulkan bahwa intuisi berlawanan dengan analitik, karena analitik membutuhkan konfirmasi logis atau pembuktian, sedangkan intuisi merupakan kognisi segera tentang suatu konsep yang tidak disertai pembuktian yang ketat. Selanjutnya, karakteristik dari intuisi. Ada beberapa karakter intuisi. Yang pertama, self-evidence atau pembuktian. Self-evidence yang dimaksud adalah bahwa intuisi adalah kognisi yang diterima sebagai feeling individu tanpa membutuhkan pengecekan dan pembuktian lebih lanjut. Sebagai contoh, jarak terdekat antara dua titik merupakan garis lurus antara dua titik yang menghubungkan keduanya. Hal tersebut adalah self-evidence, pernyataan yang diterima secara langsung. Selanjutnya, intrinsic certainty atau kepastian intrinsik. Kepastian kognisi intuisi biasanya dihubungkan dengan perasaan atau feeling tertentu dari kepastian intrinsik. Pernyataan tentang garis lurus di atas ada subjektif. Rasa seperti sudah menjadi ketentuan. Intrinsik bermakna bahwa tidak ada pendukung eksternal yang diperlukan untuk memperoleh semacam kepastian langsung, baik secara formal ataupun empiris. Selanjutnya, coerciveness atau pemaksaan. Intuitif mempunyai sifat memaksa pada strategi penalaran individual, seleksi hipotesis, dan solusi. Hal ini berarti bahwa individu cenderung menolak interpretasi alternatif yang akan mengkontradiksi intuisinya. Sebagai contoh, siswa percaya bahwa pekalian akan menjadi lebih besar dan pembagian akan menjadi lebih kecil. Hal ini karena pada masa kanak-kanak terbiasa dengan mengoperasikan bilangan asli. Di kemudian hari setelah belajar bilangan rasional, masih berasa untuk memperoleh keyakinan sama, yang secara jelas sudah tidak sesuai lagi. Selanjutnya, extrapolativeness atau perkiraan. Sifat penting dari kognitif intuitif adalah kemampuan untuk meramalkan melampaui segala dukungan empiris. Contohnya,
Pernyataan melalui satu titik di luar garis hanya dapat digambar satu dan hanya satu garis, sejajar dengan garis tersebut, mengekspresikan kemampuan ekstrapolasi dari intuisi. Tidak ada bukti empiris dan formal yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut dapat diterima secara intuitif, sudah kepastian sebagai self-evidence. Selanjutnya, perseverance atau ketekunan. Intuitif yang dibangun memiliki kekokohan atau stabil, yang artinya bahwa intuisi merupakan strategi penalaran individual yang bersifat kokoh dan tidak mudah berubah. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan bahwa persegi telanjang bukanlah jajar genjang, kondisi semacam ini sulit dilakukan perubahan untuk menjadikan mereka menerima bahwa persegi panjang adalah jajar genjang. Selanjutnya, globality atau umum. Berpikir intuitif adalah aktivitas berpikir yang global yang berlawanan dengan aktivitas berpikir yang logis, berurutan dan secara analitis. Sifat global intuisi menunjukkan bahwa orang yang berpikir intuitif lebih memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian detailnya. Selanjutnya, implicitness atau tersembunyi. Implicitness berarti tersembunyi, tidak nampak, berada di balik fakta. Maksudnya dalam membuat interpretasi, keputusan atau konklusi tertentu, atau dalam menyelesaikan masalah, tidak dinyatakan dalam alasan atau langkah-langkah yang jelas atau eksplisit. Ada kalanya kemampuan kognisi seseorang dapat menyelesaikan masalah bersifat implisit dan tidak dinyatakan melalui langkah demi langkah. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan karakteristik intuisi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.